warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Endasari pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Seorang anak laki-laki maupun anak perempuan akan mewarisi genetik atau keturunan dari orang tuanya. Misalnya seperti warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh, dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga, faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Semakin kita mengkonsumsi protein, makanan sehat, dan air yang cukup, maka pertumbuhan juga akan berkualitas atau mengalami peningkatan. Organ-organ tubuh akan bekerja secara maksimal. Yang keempat, faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif, seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang kelima, olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang keenam, faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Santoto 1993, terdapat dua hukum pertumbuhan, yaitu hukum Chapala-Caudal dan hukum Proximo-Distal. Hukum Chapala-Caudal yaitu pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju ke kaki, sedangkan hukum Proximo-Distal yaitu pertumbuhan berpusat dari daerah sumbu atau proximo ke arah tepi atau distal. Selanjutnya yaitu hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan terdiri dari yang pertama, hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan bermakna berlangsungnya perkembangan individu yang satu tidak sama cepat atau lambatnya dengan individu yang lain. Yang kedua, hukum irama perkembangan. Dalam hukum ini menyatakan bahwa berlangsungnya perkembangan itu tidak selalu tetap konsisten dan merata pada setiap waktu. Yang ketiga, hukum rekapitulasi. Hukum ini menjelaskan perkembangan psikis anak adalah ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Yang keempat, hukum masa peka. Pada masa ini, anak mempunyai kesiapan terbaik untuk melaksanakan tugas perkembangan dalam fungsi tertentu. Oleh karena itu, harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya untuk menjalankan fungsi tersebut. Yang kelima, hukum True-Zalter atau masa menentang. Hukum ini menyatakan perkembangan individu itu tidak selalu mulus sesuai dengan keinginan dari individu tersebut. Yang keenam, hukum masa eksploratif. Dalam hukum ini mengandung arti bahwa perkembangan individu diperlukan adanya suatu proses penjelajahan yang aman. Individu yang bersangkutan ikut serta dalam mencapai tujuan perkembangan. Yang ketujuh, hukum pertahanan diri, yakni suatu respon dalam bentuk sikap atau perilaku individu dimunculkan ketika dirinya merasa mendapat stimulus yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Implikasi perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama dalam kegiatan pembelajaran presentasi. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keaktifan peserta didik, mengasah kemampuan berkomunikasi lisan. Selanjutnya, implikasi perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran video. Yang pertama, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang kedua, mengembangkan pikiran dan pendapat para peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi.
Yang keempat, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. Yang terakhir, modul. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk mempelajari tiap materi yang dengan durasi waktu yang lebih lama sehingga siswa dapat menemukan pemahamannya sendiri meski tanpa pengawasan guru di kelas. Yang kedua, modul dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat memahaminya dengan cara mereka sendiri. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Saya harap semuanya dapat mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.